retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. HIMARS dalam serangan balik Ukraina, perannya sungguh sangat penting dan tidak tergantikan. Setiap hari ada saja aksi-aksi terbaru dari HIMARS, dan kami mengumpulkannya ke dalam satu video agar Anda bisa puas menyaksikannya. Dan mari kita lihat kumpulan aksi terbaru dari HIMARS dalam beberapa hari terakhir, di mana Anda yang sering bertanya, mana HIMARS Min? Apakah sudah turun? Maka inilah jawaban dari HIMARS. Pada video pertama ini, Anda bisa melihat bagaimana drone intai Ukraina berhasil mendeteksi lokasi dari MLRS Jumbo Rusia, yaitu 9x57 Uragan, atau biasa lebih dikenal dengan sebutan BM-27 Uragan. Ketika Anda adalah operator alutsista strategis dan Anda dalam keadaan diam, waspadalah, mungkin Anda sedang ditunggu oleh HIMARS. Setelah dipastikan BM-27 itu terparkir dan tidak berpindah lokasi, kemudian titik koordinatnya pun diberikan kepada operator HIMARS. Boom, KMLRS pertama mendarat di atas BM-21 itu. Namun, sudut mendaratnya agak sedikit miring. Walaupun dari sudut ini, guyuran bola baja tungsten pasti mengguyur BM-27 itu. Dan tiba-tiba, KMLRS kedua mendarat di lokasi BM-27 itu. Secara instan hujan tungsten KMLRS kedua ini membuat roket 220 mm yang dibawa oleh BM-27 itu meluncur tak terkendali. Hasil akhirnya, tentu saja BM-27 itu terpanggang dan menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Kejadian ini terjadi di garis depan Provinsi Zaporizhia pada Jumat 14 Juli kemarin. BTW, berapa harga BM-27 ini, Min? Kurang lebih sekitar 2,3 juta dolar per unitnya. Masih dari garis depan Provinsi Zaporizhia, kali ini giliran MLRS Grad 1 122 mm alias BM-21 Grad yang ditargetkan. Seperti yang Anda lihat, pasukan Rusia dengan sembrono membongkar peti-peti roket BM-21 itu di samping peluncurnya dan membuatnya sangat mencolok ketika dilihat dari udara. Sebutir KMLRS kemudian mendarat di lokasi itu, dan boom, roket-roket BM-21 itu berhamburan. Belum puas, KMLRS kedua pun mendarat di lokasi itu, dan membuat pesta kembang api BM-21 ini semakin meriah. Video berikutnya, ini adalah posisi dari SPH 152 mm Rusia, yaitu 2 S5 Gyatsin S, yang terlihat disamarkan di dalam pepohonan. Tiba-tiba, sebuah GMLRS HIMARS datang menghantam, namun terlihat meleset. Dari area lingkaran cakupan bola baja tungsten yang dibawa oleh GMLRS HIMARS pun menunjukkan kalau Gyatsin S Rusia itu berada di luar area itu. Mungkin sedikit terkena, Min. Kalau sedikit mungkin iya, tapi efeknya tidak akan signifikan terhadap SPH Rusia itu. Jadi, secara garis besar, untuk serangan ini, kami bisa simpulkan kalau HIMARS meleset menghantam targetnya. Kemudian video berikutnya, target dari video ini sama seperti video sebelumnya, yakni sebuah SPH 2S5 Gyatsin S Rusia, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Drone intai menunggu sampai SPH ini tidak bergerak alias diparkir. Jadi, titik koordinatnya tidak berubah. Setelah berhenti, drone intai pun menyampaikan titik koordinatnya ke operator HIMARS. Kemudian boom, sebuah GMLRS nampak mendarat di lokasi itu, namun terlihat sedikit meleset.
tidak di area pepohonan, tapi berada di luar area pepohonan. Dari sudut pandang drone lain pun, GMLRS ini terlihat meleset dari lokasi target. Namun, karena arah semburan dari bola baja tungsten yang dibawa oleh munisi M30A1 mengarah ke arah pepohonan tempat Gyatsin S bersembunyi, maka hasilnya SPH itu akhirnya kosong juga. Inilah yang dinamakan bukti tak terbantahkan. Walaupun ledakannya terlihat meleset, namun guyuran bola baja tungstennya tidak meleset. Kejadian ini terjadi di Provinsi Zaporizhia pada Jumat 14 Juli kemarin. Masih di garis depan yang sama, yakni di Provinsi Zaporizhia, pada Jumat 14 Juli kemarin, kembali HIMARS menunjukkan aksinya. Di awal video, tidak terlihat apa-apa yang ditargetkan. Tiba-tiba, terlihat 2 butir GMLRS HIMARS terlihat mendarat di area pepohonan itu. Barulah ketika didekati, terlihat target yang diincar oleh HIMARS. Target itu adalah sebuah kendaraan peluncur 9A331M Telar dari Sesanu Tor M2 Rusia. Anda bisa melihat bagaimana kendaraan peluncur Tor M2 itu terlihat dalam keadaan berasap. Seharusnya, jika memungkinkan, dokumentasi ya harus seperti ini untuk memperkuat klaim, yaitu setelah target terhantam, kemudian drone intai datang mendekat untuk melihat sang target. Jadi, klaim yang disampaikan tidak akan mudah dibantah oleh pihak lawan. Dan akhirnya, jadilah Tor M2 Rusia itu turu di dalam hutan selamanya. Masih berlokasi di Zaporizhia, ini adalah posisi dari BM-21 Grad Rusia yang nampaknya sedang bersantai-santai tak bergerak. Tentu ini adalah sasaran empuk bagi HIMARS. Dan benar saja, sebutir GMLRS mendarat di lokasi BM-21 Rusia itu, membuatnya berdebu. Meleset mungkin, Min? Kami rasa tidak. Kondisi darat dari BM-21 itu pasti mengalami kerusakan serius, karena dia berada tepat di area cakupan fragmentasi HIMARS. Mungkin tidak bereaksi karena memang sedang tidak mengangkut roket, alias keadaan peluncurnya dalam keadaan kosong. Kemudian video berikutnya, ini adalah ledakan dari sebuah alutsista setelah terkena hantaman dari GMLRS HIMARS. Tidak jelas apa yang berhasil dihancurkan. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah MLRS, ada juga yang mengatakan itu adalah sebuah Tor M2. Jika dilihat dari semburan awal ledakan, terlihat memang itu ledakan khas rudal, yang kemungkinan itu adalah sebuah Tor M2. Namun, jika dilihat dari ledakan lain yang mengiringinya, terlihat itu seperti ledakan dari stok roket yang terbakar. Kejadian ini terjadi di Zaporizhia pada Sabtu 15 Juli kemarin. Apakah ada lagi, Min? Sebenarnya ada lagi, tapi cukup dulu. Kita lanjutkan besok di video yang berbeda. Dan kurang lebih seperti itulah aksi terbaru dari HIMARS di garis depan Zaporizhia. Berikan komentar Anda.